Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Setiawan, Gembala Jemaat GPC Agung Batu, bersyukur kepada Tuhan dapat berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan kali ini dengan tema tak sendirian. Namun izinkan saya akan mengingat sebuah nyanyian bagi kemuliaan Tuhan dengan tema hadiratmu membawa kesembuhan. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Membawa kesembuhan. Tuhan, bukalah setiap hati kami yang sebentar akan mendengarkan renungan firman-Mu dengan tema tak sendirian. Mari Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman supaya menjadi berkat, kekuatan, pemulihan, kesembuhan, sebab di dalam firman ada kuasa. Mohon penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman dari awal sampai akhir, supaya firman ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar, mengikuti acara ini dimanapun berada, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara menyimak pemberitaan firman saat ini, mari kita buka hati kita agar firman Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia, dan setiap kita yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan. Adapun tema firman Tuhan saat ini adalah tak sendirian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menghadapi fakta kehidupan saat ini betapa penting kita memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki penghiburan sukacita yang datang dari Tuhan. Sebab kalau kita hanya mengandalkan kemampuan, kekuatan kita sendiri, saudara terkasih, tidak sedikit orang terpuruk, tidak sedikit orang berkata kami tidak mampu, dan tidak sedikit orang berkata kapan kesukaran ini akan berakhir. Itulah sebabnya saya mengambil tema tak sendirian. Dan Tuhan berjanji kepada kita yang mau berharap dan beriman kepadanya bahwa Dia akan menyertai kita dalam setiap langkah
kehidupan kita. Baik saudara yang terkasih, kita akan menyimak lebih dulu sebuah ayat dari Mazmur 27 ayat 10 yang berkata bahwa siapapun manusia yang terdekat sekalipun, sekali waktu bisa meninggalkan kita, sekali saat bisa berpisah dari kita. Hanya kasih Tuhan yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan dan jauh dari kita. Mazmur 27 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Inilah pengakuan daripada pemazmur yang punya keyakinan bahwa betapa dekatnya sebuah relasi dengan dirinya siapapun. Dan dalam ayat ini dikatakan, ayahku dan ibuku pun sekali waktu, karena keterbatasan usia, keterbatasan umur, bisa saja meninggalkan pemazmur. Dia berkata, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudaraku, bahwa hanya kasih yang kekal, kasih yang tak berkesudahan adalah kasih dari Tuhan. Janji penyertaan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi adalah janji yang pasti. Semua janji manusia siapapun, kita percaya dan kita tahu itu ada endingnya, ada akhirnya. Hanya janji penyertaan Tuhan yang akan menyertai kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada waktu Tuhan mengutus murid-murid, orang yang percaya waktu itu, untuk memberitakan berita the kingdom of God, kerajaan Allah, Tuhan mengatakan bahwa misi mereka, pelayanan mereka itu tidak sepi dari tantangan, tidak sepi dari godaan, dari pergumulan hidup. Dan Tuhan berkata, berikan satu ilustrasi bahwa para murid, para orang percaya saat itu digambarkan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Itulah saudara-saudaraku ilustrasi yang cocok, di mana kita tentu setiap saat harus siap menghadapi tantangan pergumulan hidup ini, seperti ilustrasi yang terdapat dalam Injil Lukas 10 ayat yang ketiga. Mari kita mendengar dan menyimak, saudaraku. Inilah perkataan Tuhan Yesus bagi para orang percaya yang siap untuk melakukan misi bagi kerajaan Allah. Tuhan berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pergilah. Artinya tetap orang percaya harus punya semangat untuk memberitakan berita the kingdom of God, kerajaan Allah, kerajaan sorga, the news of salvation, berita keselamatan. Pergilah. Namun di pihak lain Tuhan berkata bahwa engkau posisimu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Betapa tantangan, saudaraku, hambatan. Selalu siap menghadapi perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya. Ini realita yang harus kita sadari, yang harus kita renungkan. Betapa pentingnya kita disertai Tuhan. Betapa pentingnya kita jangan berjalan sendirian. Saudaraku, betapa lemahnya seekor anak domba berada di tengah-tengah serigala yang buas, bukan? Kita perlu sepasang tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan. Tuhan katakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Camkan dan ingat ini, saudara, betapa penting kita berjalan hand in hand dengan tangan Tuhan yang maha kuat. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya sebagai hamba Tuhan ingin memberikan support, berikan encouragement kepada saudara, penguatan bahwa betapa penting menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jangan berjalan sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ilustrasi tadi dengan jelas berkata, tentu tidak sebanding, bukan? Seekor anak domba yang lemah berada di tengah-tengah serigala. Itulah
intisari pemberitaan firman saat ini, betapa kita jangan berjalan sendirian tanpa gembala agung menyertai kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, seorang hamba Allah, Paulus berkata dan bersaksi tentang pelayanannya, perjalanan imannya melayani Tuhannya. Dia katakan tidak sedikit tantangan, kadang-kadang dia mengalami aniaya, intimidasi, kelaparan, dan 1001 macam tantangan yang lain. Kita akan baca lebih jauh saudara dari 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Perhatikan 2 Korintus 4, 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Puji Tuhan. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itulah realita kehidupan. Saya tidak berkata bahwa berjalan bersama Tuhan itu bebas dari masalah. Saya tidak berkata bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan, kemudian pencobaan lari meninggalkan kita. No. Dikatakan di sini kadang-kadang kita habis akal, namun tidak putus asa. Itulah hebatnya orang percaya. Sebab hikmat, kekuatan, penyertaan itu janji Tuhan bagi kita. Kemudian ayat yang berikutnya, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, satu hal yang akan membuat orang down, kalah, menyerah, yaitu pada waktu mengalami aniaya, dihadapi dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Tetapi pengalaman Rasul Paulus dia berkata, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Cocok dengan tema firman saat ini, tak sendirian. Kita berjanji, Tuhan berjanji memberikan penyertaan kepada kita. Dan berikutnya berkata, kami dihempaskan namun tidak binasa. Puji Tuhan. Saudaraku, orang akan merasa kuat pada waktu dia sekali waktu sampai kepada satu titik yang terendah, kelemahan. Namun Tuhan ada di sana, dia mengalami kekuatan. Waktu kita mengalami, saudara-saudaraku, keputusasaan, no hope, tidak ada harapan, dan kita mengalami kehadiran Tuhan, di sana kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan harapan. Luar biasa bukan? Dalam segala keadaan kita bisa alami. Tapi kesaksian tadi, hamba Allah bernama Paulus berkata, kami tidak ditinggalkan sendiri. Haleluya. Tentu ini satu kerinduan bagi saya dan saudara. Dalam menghadapi realita kehidupan ini, hari lepas hari, yang tidak sepi dari tantangan. Saudara tidak berkata, seperti Paulus berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu karena Tuhan yang memberi kekuatan. Haleluya. Ada satu kesaksian yang indah yang kita renungkan dalam menjalani hidup ini. Pemazmur pula dalam Mazmur 37 ayat 25. Pemazmur berkata, Mazmur 37 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dulu aku muda, kata pemazmur, sekarang telah menjadi tua. Ini adalah experience of life, pengalaman kehidupan, saudara. Seperti saya ingat, dulu saya melayani Tuhan masih muda, sekarang bertambah umur, tapi saya boleh berkata, puji Tuhan, saya selalu mengalami penyertaan, kesetiaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Bukan tanpa tantangan, saudara, bukan tanpa hambatan, ya. Justru semua ini menjadi stepping stone, batu loncatan, di mana saya melihat kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, seperti Mazmur 37:25. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Setiap orang percaya harus bisa berkata seperti ini. Dulu aku muda, sekarang menjadi tua. Aku sudah menjalani pengalaman pahit manis dalam hidup ini. Dinamika kehidupan di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Namun tidak pernah kulihat orang benar, tanda kutip orang yang benar ikut Tuhan, yang benar melayani Tuhan, tulus, tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Semua orang percaya berkata, puji Tuhan, haleluya, tak sendirian.
Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari berikan hidup kita yang terbaik. Kalau saat ini baik saya dan Anda masih bisa berada di dalam anugerah kemurahan Tuhan. Ya, seperti dalam Roma 11:36, dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ini satu hal yang tidak boleh dilupakan, saudara. Semua berawal dari kasih Tuhan, dari Dia, ya, oleh Dia. Roma 11:36, dan kepada Dia. Jadi semuanya dari Dia, saudaraku, dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan lupa itu. Kemudian, kalau kita sudah mengalami berkat anugerah kasih Tuhan, persembahkan hidup saudara. Dalam Roma 12:1 dan 2, persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup. Muliakan Tuhan dengan hidup saudara. Apapun yang sudah bisa kerjakan, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Ingat saudara, semua berawal dari kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita tidak sendirian. Tuhan bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda menyimak pemberitaan firman Tuhan ini, ada sebuah ayat janji yang indah, yang meneguhkan hati, yang membuat orang menjadi tegar di masa sukar. Itu janji Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, Tuhan berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang telah ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. Orang bisa gelisah karena menghadapi realita hidup ini. Yes, saya mengakui. Tapi kata Tuhan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera aku kuberikan bagimu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia, dan dunia tidak bisa memberi. Hanya ada di dalam kasih anugerah Kristus. Saudara, para kekasih Tuhan, dimanapun Anda menyimak firman Tuhan ini, ingat tema firman saat ini, tak sendirian. I am not alone. Kita tidak sendirian. Damai sejahtera Tuhan di dalam Kristus menyertai kita. Saya berdoa, saya merindukan kiranya setiap Anda dalam masa-masa seperti ini, di mana kita mengakui tidak mudah menjalani hidup akhir-akhir ini, tapi kita berkata, puji Tuhan, saya tidak sendirian. Kasih anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Roh Kudus, penghiburan dari firman Tuhan menyertai kami. Puji nama Tuhan. Dari sini, dari Batu, saya menyampaikan shalom kepada saudara dimanapun saudara menyimak pemberitaan ini. Kiranya sejahtera Tuhan hadir dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam gerejamu, dalam komunitasmu. Haleluya. Dan saya yang Tuhan tempatkan di Indonesia, saya selalu berdoa, Tuhan memberkati pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua aparat sampai yang terendah di daerah yang sedang menghadapi virus corona. Bila damai sejahtera Tuhan hadir atas Indonesia, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan hanya pemberian yang dari Tuhan adalah pemberian yang sempurna. Kita doakan supaya Tuhan memberkati pemerintah negara kita, dan Indonesia penuh berkat serta kemuliaan Tuhan. Dan kita umat Tuhan yang ada di Indonesia, kita menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang terkasih, ingat, kita tidak sendirian. Dia Immanuel bersama dengan kita. Shalom, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan memberkati semua orang yang sudah mendengarkan pemberitaan singkat firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menghidupkan firman ini menjadi sesuatu yang hidup, menjadi rema, agar menjadi berkat yang dahsyat, yang luar biasa bagi pendengar yang mengikuti acara ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom.